seiring dengan kemampuan literasi digital masyarakat sudah mulai mapan, informasi-informasi yang aneh-aneh kadang-kadang tidak dilihat. Kalau dapat informasi yang dalam tanda kutip diragukan keabsahannya, minimal masyarakat harus melakukan apa? Pilkada serentak 2024 semakin dekat, namun tantangan baru mengintai dalam bentuk serangan siber sosial. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai ancaman disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang dapat mengganggu proses demokrasi kita. Serangan siber sosial bukan hanya serangan teknis, tapi juga mengancam pola pikir dan stabilitas sosial. Disinformasi, misinformasi, dan malinformasi menjadi senjata utama dalam upaya mengganggu pemilu 2024. Disinformation bisa terjadi di mana saja, tidak hanya tentang konteks pilkada. Adanya disinformasi atau misinformasi, salah satunya ada di media sosial, yang kembali lagi pada bijaknya penggunanya dalam menyebarkan informasi. Tapi apapun itu, kenyataannya disinformasi dan lain-lain itu, segala bentuk penyimpangan informasi itu sudah menjadi kebiasaan yang cenderung tidak terkendali. Serangan ini dapat merusak proses pemilu dengan mengurangi partisipasi masyarakat, meragukan kredibilitas penyelenggara, bahkan memicu kerusuhan. Dalam era informasi yang terhubung secara digital, tantangan informasi palsu atau hoax semakin menantang. Informasi palsu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, termasuk kebingungan publik, keputusan yang salah, dan bahkan potensi bahaya. Kominfo Kota Tasikmalaya menyoroti pentingnya literasi informasi dalam menghadapi hoax. Dengan literasi informasi yang baik, individu dapat membedakan antara informasi yang akurat dan terpercaya dengan informasi palsu atau bias. Masyarakat dapat melaporkan informasi hoax ke aduan konten@mail.kominfo.go.id, SP4N Lapor, dan Instagram Tasikmalaya Samber Hoax. Tahapan pilkada juga sekarang masih di tahap-tahap awal. Ya, nanti mungkin pada bulan Agustus sudah ada penetapan calon dan lain-lain. Ya, sampai saat ini sih kami dari Kominfo belum menemukan itu. Nah, kalaupun menemukan itu, kembali lagi tadi kita terbatas pada kewenangan. Kalau untuk melakukan take down, apalagi akun resmi, itu pasti oleh kewenangan pusat. Pilkada yang akan segera kita laksanakan pada bulan November, sudah diagendakan secara nasional, itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu bentuknya ekses atau potensi-potensi untuk hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan hakikat demokrasi bisa terantisipasi sejak awal. Bagaimana kita bisa membedakan berita hoax dari berita asli? Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan. Hati-hati dengan judul provokatif. Periksa alamat situs untuk memastikan keaslian sumber. Verifikasi fakta dengan sumber yang terpercaya. Laporkan informasi hoax ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui email aduankonten@mail.kominfo.go.id dan SP4N Lapor. Mari bersama-sama menjadi garda terdepan dalam memerangi disinformasi dan menjaga integritas pemilu. Edukasi diri, waspada terhadap berita palsu, dan aktif melaporkan konten yang mencurigakan adalah langkah awal kita dalam membangun pemilu yang adil dan bermartabat.